tahu mengenai peristiwa dan informasi yang telah kami rangkum pada bulan Mei ini? Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV, saya Hafni Hafizah yang akan menemani waktu Anda dengan beberapa informasi terkini. Pada Selasa 12 Mei 2026, Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya kedatangan tamu dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil, Bengkulu. Kunjungan kali ini bertempat di kampus 2 Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya yang bertujuan untuk melakukan studi tour dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan tour guide-nya adalah Uksi Fadilah Ayuni Balkis, Ukti Jilanggania Ahmad, Akhi Raditya Arlanda, dan Akhi Khalil Al-Biruni, santri-santriwati kelas 5 KNI, merupakan pengurus organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya. Kegiatan ini disertai oleh para siswa-siswi SDIC yang berjumlahkan 14 orang beserta dengan pembimbingnya. Kunjungan dari Pondok Pesantren Ulul Albab pada Rabu 29 April 2026 yang bertempat di kampus 2 dan kampus 3 Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya. Pesantren Ulul Albab ini dipimpin oleh Al-Ustadz Fauzar Chandra yang diikuti oleh para jajaran pengurus santri dan santriwatinya. Tujuan dari kedatangan Pondok Pesantren Ulul Albab adalah untuk melakukan studi banding berupa seminar yang bertempat di aula kampus 3 Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya. Mengabarkan dari Dinia Tasya TV, saya Mukhtar Absar sebagai reporter. Pada reportasi kali ini, Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya kedatangan kunjungan studi banding dari Pondok Pesantren Ma'had Ulul Albab, Damas Raya, yang beranggotakan 11 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Setelah ini, dilanjutkan dengan seminar bersama organisasi Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya atau OPPMD yang akan dilaksanakan di Aula Kampus 3 bersama para pembimbingnya. Berikut liputannya. Baiklah, sekarang pukul 9.48. Telah hadir di belakang saya peserta bersama pembimbing baik dari Pondok Pesantren Modern Dinia Tasya maupun dari Pondok Pesantren Ulul Albab Damas Raya. Berikut informasinya. Kemudian ada proses di sana. Maka Tan Malaka itu mengatakan ketika
menjadi seorang pemimpin itu dia nanti akan terbentur. 5 tahun biasa, 5 tahun di dunia pasti. Cuman amalan 20 ton. Untuk apa dia menjadi pribadi sempurna? Supaya bersatu. Sempurna. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Di dalam organisasi, kami dapat mempelajari arti sebuah cara menanggung amanah dan kewajiban apa yang telah diberikan oleh Ustadz dan Ustazah kepada kami. Untuk acara kali ini, kami belajar untuk membagi ilmu dan juga bagaimana cara mengorganisir lebih baik. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kualitas atau mutu berbahasa santriwan dan santriwati. Dan yang paling penting adalah dari alur cerita menarik tadi juga harus ada penyampaian bahasa yang baik dan benar. Pondok Pesantren Dunia Pasi di Provinsi Sumatera Barat hari ini menurut pandangan saya sudah bisa dikatakan representasi dari sistem Pondok Pesantren Gontor di Sumatera Barat, baik dari aspek manajemen, tata kelola keorganisasiannya, kaderisasinya, dan banyak program-program lainnya yang kemudian dalam hal ini Ulul Albab merupakan pondok pesantren yang baru saja berusia 15 tahun, tentu dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh Diniyah Pasi. Maka dalam hal ini kita lebih fokus kepada pengalaman yang mesti harus ditimpa, yang diambil pelajari oleh santri dan santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab. Nilai plus yang saya dapatkan selain pondoknya juga bagus, sangat-sangat bagus. Pelayanan dari kakak-kakaknya juga bagus, santri dan santriwatinya juga ramah. Pesan dan saran dari saya, semoga kita Pondok Diniyah Pasi dan Ulul Albab selalu menjaga tali silaturahmi kita. CC atau cross country adalah lomba yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepramukaan santri dan santriwati, dan juga sebagai refleksi sebelum dimulainya ujian semester 2. Kegiatan ini diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh semua santri dan santriwati dari kelas 1 sampai dengan 5 KMI, para majelis guru dan juga alumni yang berkenan hadir. Yang dimulai dari keberangkatan santri dan santriwati menggunakan mobil truk dari Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai di awal lokasi hiking yang bertempat di Surau Sungo, Taram, Payakumbuh pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum keberangkatan menuju lokasi titik, yaitu pada Senin sore tanggal 11 Mei 2026, santriwati sudah berada di Rusunawa untuk menjawab pertanyaan semaput yang bertujuan untuk menentukan tujuh manakah yang akan terlebih dahulu untuk berangkat ke lokasi titik. Oke, sekarang kita berada di lokasi pertama atau pos pertama sebelum memulai pelepasan, dan di sini kita bisa melihat para santri atau anggota gerakan pramuka Diniyah Pasi telah sampai di lokasi
pos pertama sebelum akan dilakukan pelepasan oleh panitia Kakak Khalil Albiruni. Baiklah, pemirsa Dinah TV sekalian, kita akan saksikan bagaimana keseruan dan kehebohan dari anggota gerakan Pramuka Dinah Pasya dalam melakukan acara hiking atau cross country pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari tempat, saya Radiatul Akifah selaku reporter. Jadi kali ini saya akan mengabarkan kegiatan yang kami lakukan pada tanggal 14 Mei 2026 di Payakumbuh, yaitu cross country. Yang dimana kami memulai acara ini dari daerah Surautuo alias Taram menuju ke daerah objek wisata Kepala Banda. Jadi bisa dilihat di sebelah sini. Para santriwati sebelumnya sudah diberikan soal untuk mengetahui jadwal kepergian mereka untuk mengikuti acara ini. Yang dimana santriwati akan pergi secara berurutan melewati rintangan yang sudah disiapkan oleh para panitia. Jadi mungkin sekitar ada 7 posko utama yang dimana nanti para santriwati akan menjawab soal-soal dari kakak-kakak pembina yang sudah mempersiapkan acara ini. Baiklah, hari ini kita bersama peserta dari cross country tahun 2026. Bersama kita Muhammad Sakib sebagai ketua regu dari regu berapa? 13-2. 13-2. Kalau persiapan sebelum melaksanakan cross country ini dan juga apa sih tantangan-tantangan yang sudah Adika lewati bersama anggotanya? Kalau untuk persiapan, kami telah mempersiapkan perlengkapan kami itu selama kurang lebih seminggu sebelum acara ini dimulai. Lalu tantangan-tantangan yang kami hadapi itu tentu saja banyak. Dari kami harus mengurus pakaian kami harus mengurus perlengkapan yang tidak kami punya, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kami membentuk kerjasama tim, dan itulah yang membentuk kami agar selalu siap apapun yang terjadi. Baiklah, pada Hafian. Di sini kakak mau nanya, apa sih yang telah Adika lewati bersama anggota-anggotanya tadi, dan apa yang paling susah menurut Hafian? Mungkin dari jalannya yang agak becek dan melewati sungai-sungai. Tapi kami merasa seru dan tetap melewati perjalanan. Baiklah, peserta cross country tahun ini Muhammad Akyar, apa penilaiannya terhadap cross country pada tahun ini? Sangat bagus, menarik, dan lebih enak. Oke, sangat bagus, sangat indah, dan lebih enak daripada tahun sebelumnya. Baiklah, pemirsa Dinah TV sekalian, itulah bagaimana keadaan peserta dalam acara cross country tahun ini. Kita saksikan keseruan berikutnya.
Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa ya? Ana Nurhilati dari kelas 3 KMI. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti perlombaan? Alhamdulillah Ana merasa senang karena kebersamaan dalam lomba itu kan penting ya kan ya. Jadi Ana merasa senang gitu walaupun nomor 2 ya tetap merasa senang bahagia aja gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama Ana Latifatul Askia dari kelas 4. Sebagai peserta perlombaan SMS, apa kendala yang antum hadapin dalam perlombaan tersebut? Untuk kendala yang dihadapi dalam perlombaan ini, pertama ada beberapa lomba yang dempet sehingga kami kesulitan untuk mengikuti lomba tersebut. Di sini kami ingin menanyakan Kak, bagaimana sih persiapan dan tantangan selama menyiapkan acara ini? Ya begitu banyak rintangan dan juga begitu banyak kisah-kisah drama yang menarik serta nilai-nilai yang dapat kita petik dari diadakannya cross country ini. Mulai dari adanya kerjasama, ukhuwah Islamiyah dan berbagai nilai-nilai positif lainnya. Nama Dika siapa? Nama saya Barik Agusti. Bagaimana sih acara perlombaan pada lapangan final acara cross country tahun ini? Kalau menurut saya pribadi ya, jujur sekarang ini lombanya lebih bervariasi dan lebih heboh daripada tahun sebelumnya. Dan juga jujur tahun ini tuh kenapa lebih kaya akan rasa persahabatan gitu. Kenapa? Karena sih lebih solidaritas daripada tahun kemarin rasanya. Dulu itu kayak cuman perorangan, tapi sekarang lihat ya. Sekarang ini banyak lomba yang menggunakan tim gitu sebagai landasnya. Lomba Pidato 3 Bahasa atau yang sering disebut dengan LPTB adalah lomba yang bertujuan untuk meningkatkan semangat para santriwati dalam berbahasa. Bertempat di Aula Kampus 2 Pondok Pesantren Modern Dunia Tasya. Seleksi lomba ini dimulai pada hari Kamis 23 April 2026 dan acara puncaknya pada hari Kamis 7 Mei 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Di antaranya 4 orang dari kelas 1 KMI berbahasa Indonesia, 4 orang dari kelas 2 KMI berbahasa Arab, dan 4 orang dari kelas 3 KMI berbahasa Inggris. LPTB kali ini bertemakan ethereal yang artinya kelembutan, yang dipanitiai oleh kelas 4 KMI. Acara ini dibuka oleh Ustazah Noviani MNLS dan dihadiri oleh semua santriwati dari kelas 1 sampai dengan 5 KMI, dan juga para majelis guru dan ustazah yang berkenan hadir. Sebelumnya juga sudah ada rekan saya yang telah berada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Permisa, kembali lagi bersama saya Kasu Fatima Azahra dan rekan saya Roselina Azahra, Media DTV. Baiklah pemirsa, saya sedang berada di Aula Kampus 2 Putri Pondok Pesantren Modern Dinia Pasya, tempat berlangsungnya acara perlombaan pidato 3 bahasa. Acara ini diikuti oleh seluruh santriwati Pondok Pesantren Modern Dinia Pasya dari kelas 1 sampai kelas 5 KMI, yang mana acara ini dipanitiakan oleh kelas 4 KMI. Acara ini bukan hanya tentang perlombaan, tetapi menjadikan bukti bahwa Pondok Pesantren Modern Dinia Pasya memegang 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Karena yang seperti kita dengar adalah bahasa adalah jendela dunia. Yap, sesuai dengan namanya, para peserta akan menampilkan kemampuan mereka dalam 3 berbahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia akan disampaikan oleh kelas 1 KMI, bahasa Arab akan disampaikan oleh kelas 2 KMI, dan bahasa Inggris akan disampaikan oleh kelas 3 KMI. Baiklah Permisa, LPTB kali ini dibuka dengan penampilan tarian persembahan yang mana ditampilkan oleh kelas 4 KMI. Acara ini dipimpin oleh MC yang bertugas atas nama Syifa Nuraini, Karisa Yoritri, dan Raisa Zaidatul. Yang mana acara ini dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh Kuntum Khaira Ummah dan Sari Tilawah Latifatul Askia. Lalu sambutan dari Ketua Panitia yakninya Ismah Mahmuda, dan acara ini dibuka secara resmi oleh Ustazah kita, Ustazah Nafiyeni, yang mana disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Selama sebulan itu apa aja ya Ti yang dipersiapkan? Oh, ada bagian lukisannya, gambar-gambar di situ. Habis itu
ada tuh bagian parlon. Jadi di situ tuh bisa membuat ini parlon atau kayak mempersiapkan segala-galanya yang terpenting. Menentukan siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendaharanya. Ukti, kalau boleh tahu namanya siapa? Sabil. Fadia. Ukti, hal apa yang paling menarik menurut antum berdua LPTB tahun ini? Yang menarik tuh pertama temanya, karena temanya nggak biasa. Yang kedua warnanya kayak sosok pink gitu, lucu. Satu persatu, para peserta tampil ke atas panggung. Dan disinilah terlihat para juri sangat serius dalam memperhatikan penampilan dari segi pelafalan, intonasi, ekspresi, hingga penguasaan panggung yang dinilai sangat detail. Perkenalkan, nama Ana Iza Deniti. Kalau boleh tahu, Iza kelas 2 berapa? Anak kelas 25 ti. Setelah Iza melihat kegiatan pada hari ini, apa perasaan Iza melihat para peserta tampil di atas panggung? Perasaan Ana melihat orang-orang ini ti kayak senang gitu ti. Ana harap kelas 3 ti Ana bisa mengikuti LPTB ti. Apa alasan Iza ingin masuk LPTB di kelas 3 besok? Karena melatih agar bisa pede tampil depan orang-orang tuh. Baiklah, di samping saya sudah ada Ismah Mahmuda selaku Ketua LPTB tahun ini. Kalau boleh tahu apa ya tujuan dari kegiatan ini? Tujuan utamanya yaitu mengevaluasi kegiatan Tadribul Khitobah yang dilakukan oleh santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya pada setiap hari Minggu malam dan Kamis malam, serta meningkatkan gaya bahasa santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya. Social media is like a double-edged sword. It can be powerful if used wisely, but it can also be dangerous if used carelessly. Tanggal 7 Mei 2026 pergunakan sebagai wacana untuk membuka ya binaan Allah Ta'ala alladzi qad a'lahi wa kafa wassalatu wassalam peran keluarga dalam penguatan pendidikan karakter menuju jati bangsa ya Rabbana lakal hamdu hajatana senior high school student of Diniyah Islamic Boarding School. Baik, bisa kita lihat bersama di sini telah dimulainya acara lomba pidato 3 bahasa pada malam Kamis tanggal 7 Mei 2026. Ini akan menjadi salah satu penampilan ataupun salah satu acara yang sangat spektakuler yang bisa kita lihat bersama di sini. Dan menyampaikan pidatonya pada panggung ini pada malam hari ini. Apa saja tujuan utama dan target utama yang ingin antum capai dalam mengadakan lomba pidato 3 bahasa di Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya ini, Zat? Untuk tujuan dan target utama kita pada LPTB kali ini, kalau untuk tujuan utama mungkin harapan kita ke depannya santri-santri kita itu bisa menjadi
public speaker yang baik di depan masyarakat. Tapi untuk sekarang mungkin target utama kita berharap santri-santri kita dan terkhususnya finalis LPTB pada tahun kali ini itu bisa bersaing di luar dengan sekolah-sekolah yang lain, bukan hanya bersaing dengan santri-santri yang ada di pondok kita saja. Karena pada faktanya santri-santri kita ketika bersaing dengan sekolah di luar itu masih sulit. Jadi harapannya target utamanya ke depannya mudah-mudahan santri kita itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar, dan seterusnya mudah-mudahan bisa menjadi public speaker yang baik di tengah-tengah masyarakat. Our next speaker today is known for strong delivery and good confidence on stage. Because of that, there are so many awesome people and very strong people in that place. Apa saja tantangan yang Al-Ah rasakan ataupun tantangan yang Al-Ah hadapi dalam acara lomba pidato kali ini? Yang paling utama itu dalam menghandle kawan. Ada nanti kawan yang emang niat untuk kerja atau emang nyari enaknya saja. Mungkin di situ tantangan pertama. Kami juga berharap untuk kedepannya, bukan untuk tahun depan, untuk tahun-tahun berikutnya selalu untuk terus menjadi lebih baik dalam kepanitiaan ini. Siap pemimpin umat dan negara. Hadirin yang berbahagia, pemuda harapan bangsa. Yourself. So there are 3 main points, especially for the participant to remember. Menurut pendapat saya, acara pada malam hari ini lebih terkesan tidak membosankan disebabkan karena acara pada malam hari ini dilaksanakan pada malam hari yang mana menggunakan fasilitas berupa lampu yang menarik dan unik yang membuat suasana tidak terasa canggung dan lebih menarik. Di aula ini kita mendapatkan seni yang bagus berupa background yang di belakang atau tambahan gambar-gambar yang menarik untuk finalis dan kekompakan dalam anggota-anggota LPTB tersebut. Dan kami pun berharap untuk LPTB besoknya kita bisa membuatnya lebih meriah daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan ini dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi. Sudah berapa kali Anda mengikuti lomba pidato 3 bahasa ini? Alhamdulillah, saya telah mengikuti lomba pidato 3 bahasa ini sebanyak 2 kali. Yang pertama lomba pidato bahasa Arab dan yang kedua lomba pidato bahasa Inggris. Apa rasanya ketika Anda tampil di depan orang ramai? Apakah Anda merasa gugup atau merasa ada sesuatu yang menjanggal atau gimana? Seharusnya yang saya rasakan pada saat tampil di depan orang ramai adalah gugup, tidak percaya diri dan tidak memiliki mental juara. Tetapi akan ada dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman saya dan para senior yang telah melatih saya. Alhamdulillah saya dapat tampil dengan penuh percaya diri dan memiliki mental sang juara. Pidato jatuh kepada santri kita Akselanov Albasayev. Peringkat kedua Rafael Satria. Peringkat ketiga Abdullah Al-Rafif. Dan harapan 1 Muhammad Zaki Alvito. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengikuti saluran Diniyah Pasti TV dengan cara like, komen, subscribe, serta share ke berbagai media agar saluran ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya Muhammad Khairul Ausar beserta dengan rekan saya Muhammad Akdan Hanif. Saya Kasum Fatima Azahra dan rekan saya Roselina Azahra beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kami Diniyah Pasti TV melaporkan. Sekian informasi mengenai peristiwa yang telah kami rangkum pada bulan Mei ini. Saksikan selalu berita dan informasi menarik kami hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini. Saya Hafni Aziza, pamit undur diri dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.